Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pernah berkata tentangnya, sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan memulainya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pahlawan kita kali ini adalah seorang laki-laki dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Islam yang agung memberi peluang kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk bertemu dengan penguasa dunia di zamannya, Kisrah Raja Persia dan Kaisar Raja Romawi. Dengan dua penguasa ini, Abdullah mempunyai kisah yang terus dikenang oleh zaman dan diingat oleh sejarah. Kisahnya dengan Kisrah Raja Persia terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud mengirim beberapa orang sahabatnya untuk menyampaikan surat-surat beliau kepada para raja Ajam. Beliau ingin mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Para utusan itu akan berangkat ke negeri-negeri yang sangat jauh, yang mereka belum pernah mengenalnya sedikit pun sebelumnya. Mereka tidak memahami bahasa penduduknya. Mereka juga tidak mengenal kebiasaan raja-rajanya. Kemudian mereka akan menyeru raja-raja itu agar meninggalkan agama mereka, meninggalkan kebanggaan dan kekuasaan mereka, dan masuk ke dalam sebuah agama milik suatu kaum yang kaum tersebut terpencil, yang termasuk bagian kecil dari negeri mereka. Perjalanan yang berbahaya, yang berangkat akan hilang, dan yang pulang akan dianggap sebagai orang yang baru lahir. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berkhutbah di hadapan mereka. Beliau bersabda, sesungguhnya aku akan mengutus sebagian dari kalian kepada para raja Ajam. Maka jangan berselisih atasku seperti Bani Israel yang berselisih atas Isa putra Maryam. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kami ya Rasulullah akan menunaikan tugasmu dengan baik. Silahkan mengutus siapapun yang engkau inginkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih 6 orang dari para sahabatnya untuk mengemban misi menyampaikan surat-surat beliau kepada para raja Ajam. Di antara ke-6 orang tersebut adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Laki-laki ini terpilih untuk menyampaikan surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Raja Kisrah Persia. Abdullah bin Hudzafah mempersiapkan kendaraannya, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Daratan tinggi, lembah dia lalui seorang diri, tidak bersama siapapun kecuali Allah, sehingga dia tiba di negeri Persia. Dia meminta izin bertemu dengan raja. Dia mengatakan kepada para penjaga bahwa surat yang dia bawa sangat penting. Abdullah bin Hudzafah masuk menemui pemimpin negeri Persia dengan jubahnya yang usang dan pakaiannya yang terajut dengan kasar. Terlihat kebersahajaan orang Arab pada dirinya. Namun dia hadir dengan kepala tegak dan badan tegap. Dadanya bergolak dengan kemuliaan Islam. Hatinya berkobar dengan keagungan iman. Begitu Abdullah masuk, Kisrah memberi isyarat kepada salah seorang pengawalnya agar mengambil surat dari tangan Abdullah. Namun Abdullah menepis seraya berkata, tidak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku agar menyerahkan kepadamu secara langsung. Aku tidak akan menentang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Kisrah berkata kepada pengawalnya, biarkan dia mendekat kepadaku. Maka Abdullah mendekat sehingga ia menyerahkan surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya secara langsung. Kemudian Kisrah memerintahkan untuk membuka surat tersebut serta membacakannya. Isinya adalah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
dari Muhammad Rasulullah kepada Kisrah penguasa Persia. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Begitu Kisrah mendengar bagian surat tersebut, maka api kemarahan langsung tersulut dalam dadanya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang, karena Rasulullah SAW memulai suratnya dengan menyebut nama dirinya terlebih dahulu. Maka Kisrah menarik surat itu dari tangan sekretarisnya, merobeknya tanpa mengetahui apa isinya sambil berteriak, "Beraninya dia menulis seperti ini, padahal dia adalah bawahanku yang tinggal di wilayah kekuasaanku." Kemudian Kisrah memerintahkan agar Abdullah bin Huzafah diusir dari majelisnya, dan Abdullah pun diusir. Abdullah bin Huzafah meninggalkan majelis Kisrah, sementara dia tidak mengetahui apa yang Allah perbuat untuknya. Apakah dia akan dipenggal atau akan dibiarkan bebas? Tetapi tidak lama kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak peduli dalam keadaan apapun. Yang penting aku sudah menunaikan tugas Rasulullah SAW." Lalu dia menaiki kendaraannya. Ketika Abdullah bin Huzafah tiba di depan Nabi SAW, dia menyampaikan apa yang terjadi kepada beliau, bahwa Kisrah merobek surat beliau. Maka Nabi SAW bersabda, "Mazzaqo risalati, mazzaqallahu mulkah." Dia robek-robek suratku, maka Allah akan merobek-robek kerajaannya. Ini adalah kisah pertemuan Abdullah bin Huzafah dengan Raja Kisrah Persia. Lalu bagaimana kisah pertemuannya dengan Raja Kaisar Romawi? Pertemuan keduanya terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kisah pertemuan Abdullah dengan Kaisar merupakan kisah yang sangat mengagumkan. Di tahun 19 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus pasukan untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Kaisar penguasa Romawi sudah mendengar berita-berita tentang bala tentara kaum muslimin. Mereka menghiasi diri dengan iman yang benar, akidah yang kokoh, dan kerelaan mengorbankan nyawa di jalan Allah dan Rasul-Nya. Maka Kaisar memerintahkan tentaranya, jika mereka bisa menangkap sebagian dari kaum muslimin, mereka membiarkannya hidup, karena Kaisar ingin bertemu dengan mereka. Allah menakdirkan Abdullah bin Huzafah jatuh sebagai tawanan di tangan orang-orang Romawi. Mereka membawanya kepada Kaisar. Mereka berkata, "Orang ini termasuk orang-orang pertama dari sahabat Muhammad yang masuk ke dalam agamanya. Kami menawannya dan membawanya kepadamu." Raja Romawi melihat Abdullah bin Huzafah dengan teliti. Kemudian dia berkata, "Aku menawarkan sesuatu kepadamu." Abdullah bertanya, "Apa itu?" Kaisar berkata, "Masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Jika kamu berkenan, maka aku akan membebaskanmu dan memberimu kedudukan terhormat." Tawanan itu menjawab dengan keteguhan dan kehormatan diri, "Mana mungkin, kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu itu." Kaisar berkata, "Aku melihatmu sebagai laki-laki pemberani. Jika kamu menerima tawaranku, maka aku akan membagi kekuasaan denganmu, dan kita sama-sama memerintah dan menguasai." Tawanan yang terikat dengan tambang itu tersenyum dan berkata, "Demi Allah, seandainya kamu menyerahkan seluruh apa yang kamu miliki dan segala apa yang dimiliki oleh orang-orang Arab, dengan syarat aku meninggalkan agama Muhammad sekejap pun, niscaya aku tidak akan melakukannya." Kaisar berkata, "Kalau begitu, aku akan membunuhmu." Abdullah menjawab, "Lakukan apa yang kau inginkan." Kemudian tangan Abdullah diikat di tiang salib, dan Kaisar berkata kepada pengawalnya dengan bahasa Romawi, "Lepaskanlah anak panah di dekat kedua tangannya." Sementara Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar masuk ke dalam agamanya, namun Abdullah tetap menolak. Maka Kaisar berkata, "Lepaskanlah anak panah di dekat kedua kakinya."
dan Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar meninggalkan agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Pada saat itu, Kaisar memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Dia meminta mereka agar menurunkannya dari tiang salib. Kemudian dia meminta agar sebuah bejana besar disiapkan, lalu diisi dengan minyak. Bejana itu diangkat ke atas pungku api sampai minyak itu mendidih. Lalu Kaisar meminta 2 orang tawanan dari kaum muslimin untuk dihadirkan. Lalu Kaisar memerintahkan agar salah seorang dari keduanya dilemparkan ke dalam bejana mendidih tersebut, sehingga dagingnya terkelupas dan tulangnya terlihat. Di saat itu, Kaisar menoleh kepada Abdullah dan kembali mengajaknya untuk masuk agama Nasrani. Tetapi Abdullah justru menolak dengan lebih keras dari sebelumnya. Manakala Kaisar berputus asa darinya, dia memerintahkan pengawalnya agar melemparkan Abdullah ke dalam bejana seperti kedua rekannya. Dikala pengawalnya membawa Abdullah mulai menangis, sehingga nampak para pengawal itu, dan mereka berkata kepada raja mereka, "Wahai raja, dia mulai menangis." Kaisar pun menyangka bahwa Abdullah telah dibayang-bayangi ketakutan. Dia berkata, "Kembalikanlah dia kepadaku." Ketika Abdullah berdiri di hadapan Kaisar, Kaisar kembali mengulangi tawarannya agar Abdullah masuk ke dalam agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Kaisar menghardik, "Celaka kamu, apa yang membuatmu menangis?" Abdullah menjawab, "Yang membuatku menangis adalah bahwa aku berkata kepada diriku, kamu sekarang akan dilemparkan ke dalam bejana. Jiwamu akan pergi. Aku sangat ingin mempunyai nyawa sebanyak jumlah rambut yang ada di tubuhku, lalu semuanya dilempar ke dalam bejana itu fisabilillah, di jalan Allah." Akhirnya Togut itu pun menyerah dan ia berkata, "Apakah kamu mau mencium kepalaku dan aku akan membebaskanmu?" Abdullah menjawab, "Dan juga melepaskan seluruh tawanan kaum muslimin?" Abdullah berkata dalam hatinya, "Musuh Allah, aku akan mencium keningnya, lalu aku bebas. Demikian juga seluruh tawanan kaum muslimin. Mungkin tidak mengapa aku melakukan hal itu." Kemudian Abdullah mendekat dan mencium kepala Raja Kaisar tersebut. Maka Kaisar Raja Romawi memerintahkan agar seluruh tawanan kaum muslimin dikumpulkan dan diserahkan kepada Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Sekembalinya ke kota Madinah, Abdullah bin Hudzafah datang kepada Umar bin Khattab. Dia menceritakan kisahnya, maka Umar bin Khattab sangat berbahagia karenanya. Umar melihat kepada para tawanan, maka ia berkata, "Sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah. Aku yang pertama kali akan mengawalinya." Maka Umar pun berdiri dan mencium kepalanya. Itulah sebagian kisah dari Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.